Ayo. Devano, tadi boleh dibikin lagi dong, kamu dalam itu kah sampai nggak tidur, dan efeknya ke kamu sekarang jadi kayak gimana? Lemes. Ya, sebenarnya karena apa ya? Komitmen yang tinggi sih, karena aku udah tahu, kita semua sama-sama tahu di sini banyak sekali orang-orang belakang layar sangat hebat, luar biasa. Kita punya Mas Tata sebagai saudara, Mas Bagus sebagai DP, dan art director juga Mbah, yang memang secara perfilman tuh orang pasti udah tahu mereka siapa, dan aku rasa akan kurang kalau kita nggak ngasih 100%. Itu ada pressure gak sih jadi kerja sama Karato yang memang dari dulu kan horor banget di Indonesia, itu jadi ada pressure gak kamu? Pressure abis. Kenapa ya? Senior bro. Maksudnya tua. Tapi menarik banget sih, kita ketemu sama yang udah duluan mulai syuting kayak Karato, Kaveli. Senang banget bisa berkolaborasi bareng. Tapi jadi dapat banyak ilmu juga nggak sih ini bermain dengan para yang senior? Banget, ilmunya dapatnya banyak banget. Banget, tahu dari kamu tuh banyak banget. Apaan? Kita bercanda mulu. Devano itu 24 hari beneran nggak tidur atau tidur ayam gitu? Sebenarnya tidur sehatnya kurang, kayak cuma 1 jam, mungkin 1,5 jam, 2 jam. Karena memang aku rasa Respati ini punya gangguan psikologis yang lumayan tinggi kan, insomnia segala macam. Itu udah pasti tanpa make up pun harusnya udah kelihatan kayak lebam-lebam di matanya segala macam, kurang tidur gitu. Dan aku rasa harus dilakukan secara natural sih, dan secara dari kitanya gitu. Tapi Devano ini pertama kali horor ya berarti ya? Pertama kali. Kenapa akhirnya kamu milih yaudah deh coba di horor, dan besar juga mungkin namanya, dan banyak banget yang akan lihat kamu nanti di horor ini, gimana sih pressure-nya? Pressure-nya yang tadi aku bilang sih, karena orang-orang di belakang layar sangat hebat, dan aku juga tentu sangat tertantang banget untuk bisa terjun dan bisa ada di film malam macam itu. Karato mungkin apa sih yang spesial buat karakternya Karato sampai akhirnya mau menerima ini? Apalagi kan setiap tahun satu film, dan karakternya beda-beda gitu. Apa yang spesial karakternya sampai akhirnya mau menerima tawaran ini, Kak Feli? Di sini tuh karakter Sukma ini aku belum pernah dapetin karakter seperti ini, karena belum boleh terlalu banyak spill kan. Pokoknya intinya Sukma ini punya cerita sendiri yang mungkin kalian semua tadi belum bisa lihat di trailer gitu. Jadi ada sisi A, sisi B-nya juga si Sukma. By the way, aku mau nambahin ya buat Devano. Menurut aku Devano cocok banget dapet mainin karakter Respati ini, karena dapet quirky-quirky-nya Devano itu. Jadi emang dia sih yang paling cocok jadi Respati. Kak Feli main sama Devano, main sama Keisha Lefronka, mungkin adaptasinya susah nggak sih, atau mungkin jadi kayak ngerasa muda lagi atau seperti apa, Kak? Itu jelas sih. Itu jelas. Karena kita selesai syuting aja kayak disempet-sempetin gitu, bonding, pergi lagi. Aku banyak belajar sih Mas dari pemain-pemain muda ini gitu, karena angkatan aku tuh aktingnya lebih ke beda deh pokoknya. Angkatan aku sama angkatan muda ini tuh beda aktingnya. Mereka tuh lebih natural, mereka tuh kayak tidak berakting gitu. Jadi justru aku yang banyak belajar sama dede-dede muda ini. Jadi kalau dilihat tadi di trailer menggunakan bahasa Jawa, apakah sudah terbiasa atau ada latihan terlebih dahulu? Latihan satu kata aja latihannya 500 kali kayak insecure gitu. Nah untungnya kita gabung sama, kan ada pemain-pemain Jogja lainnya tuh gitu. Ekstra saya juga semuanya orang Jogja ya gitu, acting coachnya juga orang Jogja. Jadi kalau kita lagi ngumpul semua tuh rame-rame, kita bukan yang ngegeng aku Devano sama Keisha sama Mika sama Fajar gitu, tapi kita justru ngebaur sama orang-orang Jogjanya itu. Jadi kita misah, misalnya aku ngobrol sama ibu Jogja, dia ngobrol sama anak kecil yang Jogjanya gitu, untuk latihan bahasa Jawanya itu. Untuk looknya sendiri tadi seram dengan baju yang seram juga make up, itu berapa lama sih? 3-4 jam. Untuk make up sendiri? Bajunya berat gak sih kalau berat banget. Kak Devano, ini menjadi suatu pembuktian prestasi kamu nggak sih setelah kemarin sempat bilang pansos gitu? Ya ini adalah salah satu apa ya, mungkin karena aku ngerasa aku masih muda, aku masih punya banyak waktu untuk bisa mengeksplor sana sini. Aku apalagi di dunia acting, aku maksudnya masih bisa lah ngambil peran ini, dan juga punya banyak waktu untuk belajar. Terlebih juga ini adalah salah satu film yang
sangat next level banget buat aku. Jadi ini pembuktian juga, dan juga komitmen aku di sini sangat tinggi dari sebelumnya. Devano, ketika kamu mencoba untuk totalitas kayak memerankan orang insomnia, kamu juga nggak tidur, itu kan waktu syutingnya 24 hari cukup panjang ya, dan itu sempat pernah mengalami drop atau kesulitan fokus nggak sih ketika kamu harus mengurangi jam tidurmu untuk totalitas kayak gitu? Aku bersyukurnya nggak sama sekali sih, entah kenapa ya, mungkin karena euforia dan rasa yang di set juga udah dimunculkan dari Mas Tata juga sangat positif banget semuanya, jadi terbantu. Jadi walaupun fisik capek dan segala macam hal, tapi mental tetap terjaga untuk bisa happy dan segala macam. Itu memang keputusan kamu untuk oke, gue coba nggak tidur atau Aku coba karena memang buat aku penting banget buat aktor untuk bisa coba segala hal, mengeksplorasi apapun yang kita bisa sampai 100% atau bahkan lebih dari 100% gitu. Jadi ya itu. Sempat ada momen kayak lost focus nggak ketika itu? Lumayan ada apalagi kita dialeknya kan Jawa ya, aksennya juga Jawa, jadi mungkin lost fokusnya lebih kayak tiba-tiba black out, kayak pingsan sebentar, habis itu mimisan, sudah selesai. peran Respati juga cukup berat juga ya. Apakah setelahnya gitu, apalagi kamu ditambah lagi nggak tidur gitu ya, ada kesulitan nggak untuk bisa keluar karakter si Respati ini gitu? Untungnya dibantu karena aku lagi syuting sama Astra juga sekarang, jadi dibantu dengan karakter yang lain, jadi kayak sambil syuting sambil kayak mengeluarkan karakter yang sebelumnya. Kak Feli sama Devano ada pengalaman mistis nggak sih sama di lokasi syuting 25 hari itu? Keisha ya yang ada ya. Keisha. Kalau kita di set aman, cuman hotelnya. Iya, gitu. Kenapa tuh hotelnya tuh? Hotelnya Semua ya, rata sih kebagian ya, ditakut-takutin di hotel. ya kayak digoyang-goyangin kasurnya, terus yang nemenin Kak Feli setiap hari tuh juga digangguin, ketindihan dan segala macam gitu. Terus kayak ada bunyi tokek sebelah sekali. Itu serem banget sih. Selama proses syuting ada luka nggak? Luka sih pasti, karena kita kan secara teknikal Berdarah dia hidungnya yang kita lagi tarung. ruangan berputar itu. Sekarang secara teknikal kita seling-selingan, ada fighting segala macam hal-hal yang mungkin lebih berat dari. Pasti ketendang, ketonjok sih pasti sih. Terus semuanya aman sih. Boleh cerita nggak tadi Satu tuh pertanyaan terakhir ya. kejadian yang apa tadi hamster tadi tuh yang kayak hamster itu tuh kayak gimana latihannya juga mungkin berapa lama terus seperti apa sih? Latihan sih sejujurnya cuma sekali Itu ya, ekstravaganza sih. Iya. Ruangannya itu berputar gitu. Betul. Jadi lantai ini, jadi bergerak. Jadi lantai ini nanti bergerak pindah ke situ. Yang di situ tembok jadi lantai, nanti yang di atas jadi tembok. Jadi kita harus tetap jalan dan kita berantem gitu di Iya, situ. gitu. Jadi kalau salah timing kita nyusruk kok gini. Iya. Kalau kita tubrukan lah. Itu menarik sih, karena itu jadi sesuatu yang baru dari perfilman Indonesia Oh, yang dan secara teknikal. fun fact, harusnya itu Mas Tata bilang, maaf ya Feli, nanti kamu nggak syuting scene ini, yang syuting scene ini Devano sama stand in. Terus aku mikir dong, wah rugi banget gue kalau gue nggak ngalamin sendiri gitu. Akhirnya aku mohon sama Mas Tata, boleh nggak jangan stand in, boleh nggak aku aja? Ya nggak apa-apa, nanti kamu ketonjok katanya. Nggak apa-apa, aku pengen ngerasain gitu, kayak gimana sih. Akhirnya mendadak, latihan cuma sekali, Kak Feli yang terjun. Dan itu pengalaman baru Kak Feli, maksudnya adegan laganya tanpa pemeran mengganti gitu langsung dilakukan sendiri. Ya bagian itu aja sih, tapi tetap ada stand-in juga yang pas lebih cepet tuh aku nggak bisa karena mual. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih. Foto sendiri-sendiri boleh nggak Kak?